Kami dari kelompok 3 ingin memperkenalkan diri. Pertama di sini ada. Perkenalkan, nama gue Reno Hardinata. Perkenalkan, nama gue Torangga Laur Beksa. Perkenalkan, nama gue Fadlan Al. Perkenalkan, nama gue Abil Alif. Perkenalkan, nama saya Ribery Rizky Putih. Nama saya Fakri Aska. Perkenalkan, nama saya Kemal Maira. Perkenalkan, nama saya Safira Hanifah. Perkenalkan, nama saya Maulidun Febriani. Perkenalkan, nama saya Walsa Sabila Noviari. Perkenalkan, nama saya Najwa Salsabila. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kemal Maira. Perkenalkan, saya Najwa Salsabila. Hari ini kami akan menjelaskan tentang tujuan dari proyek kita kali ini yang berjudul Rekayasa dan Teknologi dalam Pengembangan Aquaponik. Tujuan yang pertama ada meningkatkan efisien, menciptakan sistem produk atau proses yang lebih efisien dalam hal waktu, biaya, dan sumber daya. Tujuan yang kedua, menyediakan solusi inovatif, mengembangkan teknologi baru atau memperbarui teknologi yang ada untuk menghadapi tantangan masa depan atau memenuhi kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. Lalu untuk tujuan yang ketiga, mengoptimalkan fungsi, memastikan bahwa sistem atau produk yang dikembangkan dapat berfungsi secara optimal dalam berbagai kondisi. Lalu yang keempat, memperbaiki kualitas hidup. Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui perkembangan teknologi di bidang kesehatan, transportasi, energi, dan lainnya. Yang kelima, keberlanjutan. Menciptakan solusi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan meminimalisirkan dampak negatif terhadap alam dan sumber daya. Yang keenam, keamanan dan kesejahteraan. Meningkatkan keamanan dan kesejahteraan melalui rekayasa sistem yang dapat diandalkan di berbagai sektor, seperti industri, pertahanan, dan infrastruktur. Sekian dari penjelasan tujuan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini kita bakal membacakan manfaat rekayasa teknologi dalam berbagai bidang kehidupan. Perkembangan teknologi di bidang perikanan telah membantu nelayan, produsen ikan, dan pengolahan ikan dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kualitas ikan. Teknologi telah membantu para pelaku industri perikanan dalam meningkatkan produksi, meningkatkan efisiensi, dan memperluas jangkauan pasar. Contoh beberapa penerapan rekayasa teknologi dalam bidang perikanan. Yang pertama ada bioteknologi yang diterapkan dalam rekayasa media budidaya ikan hingga pasca hasil perikanan. Yang kedua ada teknologi probiotik yang membantu meminimalisir limbah terutama pada budidaya udang. Yang ketiga ada teknologi jaring apung yang membantu mengelola budidaya ikan secara optimal. Yang terakhir ada teknologi digital. Pembudidayaan dapat menggunakan aplikasi digital untuk mengatur waktu dan jumlah pemberian pakan pada ikan. Selanjutnya, teknologi memiliki banyak manfaat dalam bidang budidaya perikanan. Di antaranya, yang satu itu meningkatkan produktivitas dan yang efisien dan kualitas ikan. Yang kedua itu memperluas jangkauan pasar. Yang ketiga itu membantu keberlanjutan lingkungan. Yang keempat itu mendukung ekonomi masyarakat pesisir. Yang kelima itu membantu nelayan mendapatkan informasi lebih akurat tentang keselamatan. Yang keenam itu membantu mengelola budidaya ikan secara optimal. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan membacakan alat dan bahan. Yang di situ ada ember 50R dan selanjutnya rockwool, sorter, cunter, ikan lele, bibit, kangkung, gelas ukuran 22 oz, pakan ikan lele, korek api, kangkung. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, kita mau menyebutkan cara pembuatan aquaponik tersebut. Yang pertama, kita membutuhkan ember sebesar 50 liter. Lalu, tutup ember tersebut kita akan bolongkan dengan solder sebesar diameter gelasnya. Kemudian setelah dibolongi, embernya kita isi air dengan penuh. Diamkan selama 24 jam, kemudian kita buang air itu agar tidak
tidak bau plastik. Lalu kita taruh lele di embernya tersebut, lalu kita isi airnya penuh. Lalu kita masukkan kangkung di dalam gelas tersebut sampai akar kangkung tersebut masuk ke dalam air. Kemudian kita akan memberi pakan lele agar lele tersebut dapat menguntungkan dari tanaman kangkung tersebut. Kemudian kita siapkan rockwool. Kemudian kita taruh bibit kangkung tersebut dan kita siram menggunakan air agar tumbuh kangkung. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk hasil proyek kami adalah kita akan membuat sebuah makanan yang berbahan dasar dari ikan lele dan kangkung yang telah kita kembangkan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menyebutkan nama anggota dari perawatan aquaponik. Hari Senin yaitu ada Wulan sama Maulidia. Tugasnya itu memberi makan dan mengecek keadaan ikan. Hari Selasa yaitu ada Reno, Habil, Fadlan, Adzan. Itu tugasnya memberi makan dan menguras ember. Untuk hari Rabunya ada Naswa, Kemal, dan Safira. Mereka tugasnya memberi makan dan mengecek tanaman. Untuk hari Kamis ada Riberi, ada Aska, dan ada Rangga. Mereka tugasnya memberi makan dan mengecek keadaan ikan. Cukup sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Salsabila. Saya dari kelompok 3. Saya akan menyampaikan kesimpulan, pesan, dan kesan di proyek kali ini. Kesimpulannya itu kita dapat memahami apa itu rekayasa dan teknologi, dan kita bisa tahu lebih dalam tentang rekayasa dan teknologi oleh petani Gen Z. Kesannya saya menjadi lebih tahu dalam apa itu rekayasa dan teknologi di era petani Gen Z. Pesannya semoga banyak orang-orang yang menerapkan sistem aquaponik dalam kehidupannya sehari-hari. Sekian pesan dan kesimpulan saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakri Aska, kelompok 3, kelas 9, nomor absen 8. Nah, di sini kesimpulannya dari proyek membuat aquaponik yaitu saya menambah wawasan bahwa sistem aquaponik akan membantu ketahanan pangan dengan menyediakan 2 kebutuhan gizi sekaligus dari satu tempat, baik dari sayuran maupun dari ikan. Kesan dapat menambah ilmu tentang bertanam dan pelihara ikan sekaligus dengan menggunakan teknologi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Hanifah dari kelompok 3. Hari ini saya akan menyimpulkan kesimpulan, kesan, dan pesan saya selama proyek kali ini. Yang pertama, kesimpulan dari saya yaitu kita dapat mempelajari hal baru seperti cara menanam melalui sistem aquaponik dan memahami tentang apa itu rekayasa teknologi. Selanjutnya, kesan dari saya yaitu sangat menyenangkan bisa mengikuti proyek ini. Proyek ini sangat bermanfaat bagi kemampuan kita dalam berpikir dan bekerja. Yang terakhir, pesan dari saya yaitu semoga dengan adanya proyek ini, siswa bisa benar-benar menerapkan sistem aquaponik di kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kemal Frelmaira dari kelompok 3. Hari ini saya akan menjelaskan kesimpulan, kesan, dan pesan saya selama proyek kali ini. Kesimpulan dari saya dapat memahami lebih dalam lagi tentang rekayasa dan teknologi digital dalam pengembangan aquaponik oleh petani Gen Z. Dan kesannya, saya sangat senang karena bisa melaksanakan proyek kali ini. Karena menurut saya, proyek kali ini juga sangat bermanfaat untuk orang-orang. Lalu untuk pesannya, semoga untuk kedepannya banyak orang-orang yang akan menerapkan sistem aquaponik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habil, saya dari SMP 52 Jakarta, kelas 9C, absen 13. Di sini saya akan membacakan kesimpulan tentang aquaponik, kesan tentang aquaponik, dan pesan buat aquaponik. Yang pertama, kesimpulan. Aquaponik adalah sistem pertanian berkelanjut yang menggabungkan budidaya ikan dan tanaman dalam lingkungan yang saling menguntungkan. Kesan.
Aquaponik memberikan kesan sebagai solusi pertanian modern yang inovatif dan berkelanjut. Pesan, aquaponik adalah langkah nyata menuju masa depan pertanian yang berkelanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Fadlan Al-Ghifari Azhar. Gue dari kelompok 3. Kesan dan pesan gue ngikutin proyek P5 tentang rekayasa teknologi, yaitu proyek ini pertama menurut gue proyek ini tuh dari kelas 7 sampai sekarang ini proyek mungkin dengan anggaran dana termurah tapi dengan banyak manfaat. Jadi kesimpulannya menurut gue yang pertama, proyek ini bisa mengatasi isu krisis pangan yang terjadi di masyarakat karena proyek ini menggabungkan antara pertanian dengan peternakan. Jadi itu sangat bermanfaat sekali untuk menghadapi krisis pangan yang seperti sekarang ini sedang terjadi, seperti kekeringan atau bencana alam lainnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ribe Rizky Putih dari kelompok 3 ingin memberikan kesimpulan, pesan dan kesan untuk proyek kali ini. Kesimpulan dari saya untuk proyek kali ini adalah membahas tentang rekayasa teknologi dengan tema aquaponik. Aquaponik sendiri adalah sistem pertanian yang menggabungkan aquaculture dan hidroponik. Pesan yang bisa saya sampaikan adalah jangan meremehkan perawatan aquaponik seperti menanam dan merawat hewan dan tumbuhan. Kesan saya untuk proyek kali ini adalah semoga kedepannya banyak yang menerapkan sistem aquaponik ini di luar sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Turangga Jala Rumeksa, kelas 9C, absen 34. Kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan, pesan dan kesan pada proyek kali ini. Kesimpulannya itu tentang aquaponik. Aquaponik adalah sebuah sistem budidaya inovatif yang menggabungkan antara aquaculture, budidaya ikan, dan hidroponik, budidaya tanaman tanpa media tanah dalam satu sistem tertutup. Sistem ini menciptakan simbiosis mutualisme yang menguntungkan kedua belah pihak. Pesannya yaitu saya senang mengikuti proyek ini karena proyek kali ini bisa menambahkan wawasan saya dalam merawat ikan lele dalam sistem aquaponik. Kesannya yaitu semoga kedepannya siswa-siswi SMP 52 Jakarta menerapkan sistem aquaponik ini dalam kehidupan sehari-harinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Wulan Salsabila Novliari dari kelompok 3. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan, kesan dan pesan saya selama proyek kali ini. Kesimpulan saya untuk proyek kali ini yaitu membantu kita untuk mengajarkan tentang bagaimana belajar merawat lele dan kangkung dengan sistem aquaponik. Untuk kesan saya untuk proyek ini sangat seru karena kita jadi lebih banyak tahu nih tentang cara merawat lele, cara melawat sayur-sayuran kangkung. Dan untuk kesan saya untuk proyek kali ini semoga kedepannya banyak dari siswa-siswi SMP 52 Jakarta menerapkan sistem aquaponik ini dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reno Harinata dari kelas 9C, nomor absen 26. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan kesan dan pesan. Kesimpulannya itu aquaponik adalah sistem pertanian yang menggabungkan aquaculture dan hidroponik itu budidaya tanaman tanpa tanah. Dalam sistem ini limbah yang dihasilkan oleh ikan menjadi nutrisi bagi tanaman. Sementara tanaman membantu menyaring air yang kemudian kembali ke kolam ikan. Kesannya itu sistem ini mencerminkan harmoni antara teknologi dan alam di mana ikan dan tanaman saling mendukung dalam satu ekosistem tertutup. Aquaponik juga menonjolkan efisiensi karena menggunakan lebih sedikit air daripada pertanian konvensional dan mampu menghasilkan tanaman serta ikan dalam satu sistem. Pesannya itu yang saya bisa sampaikan itu adalah jangan meremehkan perawatan aquaponik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Nurbayan dari kelas 9 nomor 1. Saya dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan, pesan dan pesan saya terhadap proyek kali ini. Yang pertama ada kesimpulan. Untuk proyek kali ini saya dapat lebih tahu bagaimana cara menjaga dan merawat lele dan kangkung dalam media aquaponik. Pesan saya pada proyek kali ini sangat seru karena proyek kali ini
saya lebih tahu tentang manfaat lele dan kangkung dalam media aquaponik yang akan dijadikan makanan pokok setiap orang. Pesan saya untuk para petani ke depannya untuk bisa menggunakan media aquaponik ini untuk dijadikan suatu media yang akan digunakan menjadi makanan pokok setiap orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudina Febriani dari kelas 9C dan juga dari kelompok 3. Saya ingin menyampaikan kesimpulan, pesan, dan kesan saya pada proyek kali ini. Kesimpulan saya adalah dengan diadakannya proyek kali ini, banyak sekali manfaat dan pelajaran tentang ilmu teknologi dan aquaponik. Lalu kesan saya dalam proyek kali ini adalah saya menjadi lebih mengenal apa itu rekayasa dan teknologi dalam pengembangan aquaponik. Karena sebelumnya saya kurang tahu tentang aquaponik, dan karena proyek ini juga saya menjadi lebih tahu tentang aquaponik. Dan pesan saya adalah generasi ini harus lebih mengenal tentang aquaponik. Dan saya harap juga aquaponik ini lebih dikenal oleh generasi ini. Terima kasih. Halo Bu Nur. Halo Rangga, halo Habib, halo Reno. Bagaimana kesan dan pesan Ibu selama proyek kali ini? Kesan dan pesan ya. Kesannya sangat berkesan sekali, sangat senang. Terutama ini proyek yang baru di kelas 9 tentang rekayasa dan teknologi. Senang banget. Apalagi kalian sangat excited dari mulai pembuatan bahan dan juga bawa lelenya juga ya, serta perawatan. Untuk pesannya, Ibu minta sih kalian bisa menerapkan ini di rumahnya masing-masing, dapat menjadi petani Gen Z sesuai dengan temanya. Oke? Harus dilaksanakan dan diterapkan di rumahnya. Terima kasih. Harus dilaksanakan. Ya cukup sekian, terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok 3. Semoga bermanfaat untuk yang mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menyampaikan